blender, pengejus, atau lainnya dalam keadaan rusak. Pada umumnya di setiap rumah tangga ada yang namanya blender ya, blender. Terkadang kalau pas lagi asik-asiknya memblender, tiba-tiba blender tersebut error. Nah, cara memperbaiki blender itu sangat gampang apabila ada niat untuk membukanya seperti ini. Ini tampilan blender pengejus ya, dimana dia tidak mau hidup, dicolokin di steker ya, stop kontak, tekan saklarnya toh juga tidak mau hidup. Nah, tampilan berikut ini adalah seperti di video ini. Inilah rangkaian isi dinamo blender ya. Blender itu sangatlah simpel cara membukanya. Di bagian tutup casing bawah ada yang namanya baut ya. Nah, perhatikan ya. Ini dia yang namanya switch ya. Apabila ini kendor atau rusak, maka si blender tersebut atau motor penggeraknya tidak berfungsi. Sama halnya dengan yang namanya saklar ya bro. Nah, di bagian switch tersebut bisa jadi rusak, atau bukalah switchnya dan tekan secara manual. Apabila hidup setelah dicolokkan di stop kontak, berarti bisa jadi switch proteknya kendor, tidak mengenai body blender apabila di start ya. Ini tampilan dinamonya dan sangat gampang sekali. Ikuti aliran tegangan 220 volt, dan salah satu blender ini bermerek Mikoko ya. Dan ini tampilan mixer ya untuk pengejusnya. Itu sangat gampang sekali. Cara memperbaiki blender itu, ini ada dua jenis blender, satu merek Blot dan Mikoko. Ini yang blade ini telah saya perbaiki, masalahnya di bagian switchnya tadi ya, switchnya kendor dan akan saya ganti. Setelah saya ganti, fungsinya normal kembali. Ngomong-ngomong, pada kesempatan Anda menonton video ini, jangan lupa ya, klik tombol subscribe-nya supaya saya tetap bersemangat untuk mengupload video terbaru tentang elektronik elektrik. Inilah contoh switch yang telah saya periksa dan telah akan saya ganti, sama halnya di blender yang satu yang merek Mikoko ya. Ini dia switch yang nempel pada bodi si blender ya. Untuk berbagi informasi banyak pengalaman kerusakan di bagian blender ya. Apabila ada percikan api, itu segera lakukan tindakan yang namanya tertuju pada arang ya, arang blender ya, yang sejenis hitam dia, yang kiri kanan pada dinamo. Oke teman-teman, tetap semangat untuk menonton video ini dan jangan lupa like-nya ya, like-nya, karena ini adalah channel baru dari saya yang selalu berupaya untuk memberikan informasi tentang pengalaman-pengalaman berbagi, baik itu elektrik, elektronik, dan lain-lain. Dalam membuka casing blender itu perlu diperhatikan ya, baik dari sisi dudukan baut, bisa jadi bautnya tersembunyi di bawah karet blender atau pengejus. Itu buka karetnya, tarik, dan di dalam tersebut tersimpan baut. Oke,
menangani blender itu perlu yang namanya teliti dalam menentukan apakah blender tersebut mati total atau putarannya sangat lemah. Nah, ini dia switch tadi yang telah saya ganti dan telah saya pasang dan akan saya coba. Wow, berputar kembali ya, hidup normal seperti sedia kala. Ya, ini dia tampilan yang telah diganti dan yang satu dalam penanganan ya, mengganti bagian switchnya. Nah, di dalam video-video berikut maka Anda tidak perlu rugi atau tidak sungkan-sungkan untuk menekan tombol subscribe-nya, karena di video berikutnya akan saya berikan pengalaman-pengalaman tentang cara penanganan si blender lainnya, baik itu mengganti dinamo, mengganti putaran yang memutar bagian atas si blender ya. Nah, dalam penanganan blender pengejus ini yang merek Blot ini, pertama Anda membuka bagian bawah, itu ada 4 baut di karetnya itu ada, terus buka bagian tombol switch on off nya, tarik keluar, ada baut di dalam. Apabila tidak dibuka maka casing penutup di bawah tidak akan terbuka ya. Sekali lagi, casing di bagian blender di bawah tidak akan terbuka apabila baut di dalam saklar dilepas. Nah, penanganan blender itu banyak ya. Baik itu ada bagian fuse di lilitan kumparan dinamonya. Apabila switchnya dalam keadaan hidup bagus dan masih berfungsi, maka tertuju kita bagian saklarnya. Ini saklarnya ya. Setelah pemeriksaan pengecekan saklarnya, kita masuk ke bagian fuse yang ada di lilitan kumparan yang terselubung dengan pengaman kabel. Di dalam itu ada sejenis resistor fuse berbentuk bermacam-macam, dan ini model arang yang akan saya ganti karena di dalam pengejus ini, blender ini menimbulkan percikan-percikan api yang membuat terang benderang di dalam blender tersebut. Saya sebagai admin di video ini tetap dukung terus channel ini supaya saya tetap bersemangat untuk mengupload video-video terbaru baik tentang elektronik, elektrik, dan CCTV, serta beberapa cara untuk memodifikasi, menginstalasi, dan lain-lain. Karena di channel ini adalah channel yang tidak pernah ya menyembunyikan sedikit pun pengalaman-pengalaman yang telah saya dapatkan, telah saya bagikan, karena lebih baik kita memberitahu daripada kita pendam sendiri ilmu tersebut. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Semoga Anda setelah menonton video ini bisa Anda juga membagikan ke media sosial Anda. Bila mana ada teman-teman yang belum tahu dan akan tahu semestinya. Demikian informasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya berbagi cara mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.